Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, para saksi nikah yang sama-sama kita hormati, Bapak Anggota Dewan Kabupaten Lombok Utara, Bapak Kepala Desa, pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Dusun Gili Trawangan niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumenang mewakili Bapak Kepala KUA Kecamatan Kumenang menginformasikan bahwa pada hari ini Selasa 16 Mei 2023 bertepatan dengan 26 Syawal 1444 Hijriah akan dilangsungkan akad nikah atas nama Miftahul Warid, putra dari Bapak Ihsan, kepada tanggal lahir Kebun Indah 4 April 1992 dengan seorang wanita pilihannya atas nama Antaria, putri dari Bapak Haji Alimuddin, tempat dan tanggal lahir Susela 17 Desember tahun 2000, yang akan diwalikan oleh wali nasab ayah kandung mempelai wanita atas nama Haji Alimuddin dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai. Para saksi nikah yang berbahagia, marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyaksikan ijab kabul ini dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhai apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk Bapak Wali silahkan untuk membaca syahadat dan sholawat, nanti diiringi oleh mempelai laki-laki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pak nentokan kinjerang anjengan kinjerang Wadi punya kadi anakku Haran Antaria serta mas kawinnya sebuah emas dibayar tunai. Aku terima nikahnya Antaria serta mas kawinnya sebuah cincin emas dibayar tunai. langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma aslih zata bainahuma ma'al iman wa aslih zata bainahuma ma'al a'mal wa aksir awladahuma ma'as salihin wa la taj'al bainahuma fitnatan bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubahuma kama alafta bainal ma'awatin waj'al sabiraini kama sabaqta dinan da'imatan ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihazil al-arusain lahum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian saat-saat ijab dan kabul telah usai dan telah kita saksikan bersama secara resmi kedua pasang pengantin ini, yaitu Ustaz Warid dan Anton, yang sudah sah menjadi suami dan istri baik secara hukum agama maupun secara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita menyaksikan ini prosesi lanjutan, yaitu penandatanganan akta nikah. Bagaimana nanti saksi yang sudah kami sebutkan, yaitu Bapak Kepala Dusun Kebun Indah dan juga Bapak Kepala Dusun di Terawangan untuk juga berkenan nantinya menandatangani akta nikah antara pasangan pengantin kita pagi hari ini. Hadirin, itu doa dan ucapan selamat tentunya. Semoga pernikahan yang sudah tadi disaksikan kita bersama baru beberapa menit, semoga dijadikan pernikahan yang penuh dengan limpahan barakah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga semoga dikaruniakan turunan yang saleh dan saleh, membanggakan bagi keluarga, tentunya membanggakan bagi masyarakat Nusa dan bangsa. Jadi selanjutnya Bapak Kepala Dusun Kebun Indah Kesilang Gunung Sari Mekah menandatangani. Baik, kemudian Bapak Kepala Dusun di Terawangan kita saksikan, dan nantinya akan juga diserahkan mahar dari pengantin laki kepada pengantin perempuan. Dan sebelumnya Bapak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang akan membagikan buku atau akta nikah. Ayo persilakan. Mas kawin, mas kawin. Pak, mas kawin, Warid. Kedua pengantin silakan berdiri supaya bisa indah bagi keduanya untuk Anta timu, mengikat janji suci anta timu tau. yang ditandai dengan ya, memberikan cincin pernikahan. Yang tentunya akan menjadi kenangan selamanya. Ke pasangan. Itu. Wah, sawah. Kanan kiri. Baik, mudah-mudahan sekali akan terikat cinta yang diikuti oleh dalam cinta ini. Deman kena sini pasangan sebenarnya. Baik, saatnya Bapak dari Kantor Urusan Agama Dua ayang sini. masih kita saksikan pengantin perempuan mencium tangan dari suaminya, dan kita selanjutnya melihat pemberian buku akta nikah dari Bapak Kepala. Terima kasih Saudara Miftah Warid dan Antaria. Ini kami berikan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang yang menandakan bahwa kalian telah melaksanakan akad nikah sah menurut agama dan sah menurut negara yang diatur dalam undang-undang. Dan pesan kami dari KUA Kecamatan Pemenang bahwa jagalah rumah tangga kalian dengan baik,
jangan pernah buku ini kalian gantikan atau berikan ke pengadilan agama yang ada di Gerung ya, karena kalau diberikan ke pengadilan agama buku nikah tidak akan pernah kembali. Yang akan diberikan sebagai gantinya adalah akte cerai yang membuktikan bahwa kalian tidak akan bisa bersatu kembali. Oleh karena ini dari Subdit Bina Keluarga Sakinah memberikan oleh-oleh buku yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah. Bagaimana nanti di rumah untuk bisa dibaca sama-sama sama suami untuk dipedomani dengan baik. Baik, terima kasih Bapak dari Kantor Urusan Agama Tuan Guru Haji Abdul Khalid yang dikhususkan kepada kedua mempelai, dan mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min a'zamin ni'am ba'da ni'matis sihhati wal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi masabil dhulam. Amma ba'du. Bapak Haji Muhammad Arsan, wakil kita di KNU yang sangat terhormati, Bapak Penghulu Kecamatan Kemnang yang kita hormati, Bapak Penghulu Trawangan, Bapak Kepala Dusun Pilih Trawangan, Bapak Kepala Dusun Pilih Kebun Indah, para al-mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saksi nikah, keluarga besar daripada kedua mempelai yang sangat-sangat berbahagia, menimpali kebahagiaan kedua pengantin yang baru resmi menjadi suami dan istri. Memang undang-undang pernikahan sudah dilakukan, kemudian adat juga dilakukan, tetapi belum akan bisa menjadi suami dan istri kalau tidak melaksanakan syariat. Namun kesemua itu adalah cara-cara manusia untuk mensakralisasi. Yang namanya nikah itu tidak boleh dimainkan, tidak boleh diremehkan. Bila perlu, kalau ada sejuta adat untuk membungkus kemuliaan daripada nikah, maka laksanakan hal itu. Karena nikah ini suci, nikah inilah mulia, nikah itu sunnah Rasulullah SAW. Jangankan kita umat Islam, kemudian bangsa yang berbangsa berfalsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mempunyai istiadat, adat istiadat. Orang-orang yang tidak beragama, para komunis sekalipun, kalau yang namanya nikah sangat dihargai, sangat dimuliakan, kecuali kalau mereka tidak namanya nikah. Kalau tidak bernama nikah, mereka adalah kumpul kebo atau kumpul kuda. Lebih parah lagi adalah kumpul bebek. Kumpul bebek. Maka kita berterima kasih pertama atas nama keluarga besar dari keluarga mempelai laki, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua keluarga besar dari pihak mempelai perempuan yang telah sibuk sejak beberapa hari yang sudah lewat untuk memuliakan akad nikah yang baru saja selesai berlangsung. Bahkan ini masih ada rangkaian-rangkaian pemuliaan, sesungguhnya pemuliaan akad nikah itu karena adalah sakral. Sedangkan ketika Nabi Adam alaihissalam dinikahkan oleh Allah, yang menjadi walinya adalah Allah, saksinya malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan sekian miliar malaikat di surga. Mereka berpesta pora bukan dengan makanan dan minuman, tapi makanan minuman mereka adalah tasbih, tahmid, takbir dan tahlil.
ketika Nabi Adam ingin menyentuh Hawa, dilarang oleh malaikat Jibril, jangan, kau belum membayar maharnya. Apa maharnya? Kata, membaca selawat buat Muhammad 25 kali tanpa napas. Mari bisa kan baca selawat, walaupun selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 25 kali ada, tapi tidak bisa malaikat itu, tidak bisa dia selesaikan tanpa napas 25 kali selawat. Bahkan pada satu riwayat 75 selawat. Tetapi walaupun begitu kan Jibril, sudah, yang penting kau selesaikan. Ini untuk apa? Untuk mensakralisasi yang namanya nikah itu dengan salawat. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan Al-Quran, kemudian juga baca syahadat, kemudian ijab dan kabul dan doa. Ini semuanya adalah sakral. Khotbah nikah menunjukkan sakral. Berbeda dengan kumpul kuda. Kalau kumpul kuda enggak baca apa-apa dia. Hanya syahwatnya yang digembuskan oleh para setan dan iblis yang menyaksikan mereka. Kemudian selanjutnya, atas nama keluarga besar daripada pihak mempelai laki dan perempuan, memohon maaf yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir, para al-mukarramun, para pejabat pemerintah, para sahabat, kerabat, para kenalan dan handetolan. Apabila keluarga kami menyaksikan banyak kurangan dan keliruan, selama keluarga besar daripada kedua belah pihak, keluarga besar daripada kedua mempelai menyambut keluarga kami ada sedikit keliruan dan kurang, itu mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sesungguhnya inilah kemampuan yang mampu direalisasikan oleh keluarga daripada kedua mempelai untuk memuliakan para al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz dan segenap saksi nikah. Begitu juga apabila kurang itu nanti Bapak Ibu saksikan dan bahkan rasakan ketika penyajian ala kadarnya, maka terutama sekali yang dari TPN mungkin ada sedikit perbedaan selera dengan keluarga kita yang ada di Gili Trawangan ini, maka maafkan, itulah memang yang disajikan. Karena artinya apa? Memang di satu sisi Daipi al-Mayyiti, satu sisi Daipi Azizi. Kadang-kadang yang namanya tamu itu bagikan mayit, pada sisi lain tamu itu adalah bagikan rajaku. Tapi bagaimanapun kita untuk memuliakan tamu sesuai dengan yang dikehendaki oleh tamu, tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Maka sebab itu mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian kepada kedua mempelai, Allah telah berfirman, daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdaini salihaini takhanatahuma wa qila lahuma udkhulun nara madakhilin. Artinya Allah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua perempuan ini adalah istri daripada dua orang laki-laki yang sangat soleh, tapi keduanya mengkhianati dua laki-laki soleh itu. Kenapa? Nama istri Nabi Nuh adalah Wahilah, sedangkan nama istri Nabi Lut Wailah. Kedua-duanya ini adalah orang yang menghapus jejak. Artinya ketika Nabi Nuh sudah berdakwah di kelompok masyarakat, kemudian dia yang datang ke tempat itu untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh orang gila itu tadi. Begini-begini, jangan percaya dia gila. Saya saja jadi istri yang tidak mau ikut dia. Istri Nabi Lut juga yang bernama Wahilah begitu. Apa yang dikatakan sama laki-laki gila tadi itu? Dia bilang begini-begini, tidak usah didengar. Orang gila, anggap saja dia itu adalah omongan kerbau. Saya sudah jadi istrinya, tidak mau ikut dia. Kata daripada Wahilah ini. Di samping itu dia suka mengajak para lelaki untuk melakukan homoseksual.
LGBT. Mereka itulah dengan cara bagaimana? Kalau di siang hari dia menyalakan api, dia memukul genderang. Kalau di malam hari dia menyalakan api. Ketika nyala api, mereka pada berkumpul di sekitar rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka sebab itu dikatakan oleh Allah pengkhianat itu. Dua-duanya pengkhianat. Akhirnya disuruh oleh Allah, wadkhulan nar ma'adh-dakhirin, masuk ke dalam neraka bersama orang-orang masuk. Nah, sedangkan untuk kaum mukminin, perempuan-perempuan yang beriman disuruh untuk mengambil contoh dari istri Fir'aun yang namanya Aisyah. Asia. Ketika Fir'aun sangat memuncak kekafirannya, Asia tetap kukuh dalam pendiriannya sebagai seorang perempuan mukminah membela Nabi Musa alaihissalam. Maka pada saat itulah Fir'aun menyuruh algojonya untuk membawa Asia itu ke tempat pembunuhan. Bagaimana cara dibunuh? Ditidurkan dia, kepalanya di atas batu besar, lalu diangkatkan batu besar ditinggih sampai otaknya, lolornya itu mencirat ke sana kemari. Dalam tidurnya dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah, bangunkan buat saya rumah dalam surga dan selamatkan aku daripada Fir'aun dan orang-orang yang berbuat jahat seperti Fir'aun. Ini harus dijadikan sebagai contoh. Nah, jadi mukminah tidak boleh mencontoh istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Kemudian yang lebih parah lagi adalah istri daripada Abu Lahab, sampai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, tabat yada Abi Lahab, sampai akhir ayat. Dia suka menjegal dakwah Rasulullah SAW, bersekongkol dengan suaminya untuk menjegal dakwah Rasulullah SAW. Maka tetapi Rasulullah kan selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun ikut mati dengan suaminya di perang Badar, namanya Ummu Jamil. Yang paling ideal, istri yang paling ideal justru istri Rasulullah SAW, bukan istri Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena istri Nabi Ibrahim ada yang cemburu. Ada yang cemburu. Sarah itu pencemburu kepada Hajar. Hajar dicemburui oleh Sarah, sampai dia suruh Nabi Ibrahim untuk mengusir Sarah dari Mesir ke lembah Paran yang ada di Mekah. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa dia itu tidak bagus dicontoh. Iya, ingat, jangan dicontoh Sarah, coba menyuruh suaminya mengusir istri mudanya. Jangan. Lebih baik contoh istri Rasulullah SAW. Tidak ada yang menyuruh Rasulullah untuk mengusir madu-madunya. Orang kadang-kadang mengatakan, contohlah si Nabi Ibrahim. Jangan, disebut cemburu. Kenapa ada yang punya contoh Ibrahim? Anaknya semua daripada Nabi Rasul. Ingat, umat Nabi Muhammad jauh lebih tinggi daripada Nabi Rasul ulul azmi. Apalagi Nabi Rasul Bani Israel. Nabi Bani Israel itu ulama-ulama dari umat Muhammad jauh lebih hebat. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama dari kalangan umatku jauh lebih hebat daripada para nabi Bani Israel. Ini dulu pernah suatu ketika dilihat oleh Imam Shazili. Dia bahkan oleh Imam ini, guru daripada Ibnu Athaillah yang namanya Morsi. Kemudian Morsi itu punya guru yang bernama Shazili. Ketika itu berkumpul Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Musa bilang apa? Rasulullah, saya ingat terhadap apa yang disampaikan Rasulullah yang mengatakan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Saya ingin uji, kata. Benar enggak itu? Akhirnya Rasulullah menengok kepada Imam Shazili. Ada enggak? Di situ adalah Imam Ghazali. Ada yang sebagainya. Kalau itu sudah dikemari, maka ayo, kalau ingin membuktikan bahwa ulamaku sama kualitasnya dengan Anbiya Bani Israel, uji yang satu ini.
Hari tanya oleh Nabi Musa, Mas Muka, siapa namamu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tushi Al-Ghazali. Nama saya adalah Muhammad, bapak saya juga Muhammad, kakek saya juga nama Muhammad. Saya adalah orang Tusi, marga saya adalah Ghazali. Lalu dianggap oleh Nabi Musa, oh ini namanya seorang ulama dari umat Muhammad yang sama kualitasnya dengan ulama Anbiya Bani Israel. Ditanya hanya sekedar namanya, kenapa pada nama bapak dan nama kakeknya yang disebut? Harusnya kalau ditanya nama sendiri yang disebutnya Muhammad di sana. Lalu dengan takzim Imam Ghazali nengok kepada Rasulullah. Rasulullah, boleh tidak saya jawab pertanyaan beliau? Jawab, tetapi tetap dengan adab. Nah akhirnya Imam Ghazali buka bicara. Kan Rasulullah juga Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah, matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan-tanganku itu Musa? Maka Nabi Musa menjawab dengan cukup panjang, hadi asaya atau ini seharusnya kalau ditanya apa yang tangan Tuhan hanya tongkat, katakan tongkat saja. Kenapa faedah tongkat itu juga disebut-sebut? Kenapa manfaat tongkat itu disebut? Seharusnya kalau ditanya tongkat, sebut saja tongkat. Apa jawab Nabi Musa? Saya ingin lama-lama berbicara dengan Allah. Akhirnya bagaimana Rasulullah? Saya jawab tapi dengan adab. Saya juga ingin sebenarnya berdiskusi dalam waktu yang cukup lama dengan Tuhan, kata Imam Ghazali kepada Nabi Musa. Barulah Nabi Musa mengatakan, oh, kalau begitu saya yakin bahwa ulama umat Muhammadin SAW kaum Bani Israel. Itu sebabnya maka tidak ada manusia yang terbaik untuk jadi suri tauladan kita kecuali Nabi Muhammad. Maka tidak ada istri yang terbaik untuk menjadi contoh kecuali istri-istri daripada Muhammad SAW. Bayangkan 9 orang istri, dia dibikinkan rumah hanya kecil, satu biliknya dipisahkan dengan anyaman daun kurma. Lalu daun kurma ini ditutupi lubang-lubangnya dengan lumpur supaya satu dan yang lainnya tidak saling mengintip. 9 orang di satu rumah, satu pun tidak ada yang cemburu. Kalau kita jadikan Sarah menjadi contoh teladan, maka rusaklah laki-laki, nggak ada yang berani bermadu. Nah ini 4 contoh yang paling bagus tadi. Contoh yang pertama yaitu contoh daripada istri yang sangat jahat, yaitu istrinya Nabi Lot dan Nabi Nuh. Contoh yang kedua, contoh daripada istri yang sangat taat kepada Allah tapi suaminya kurang ajar. Contoh yang ketiga adalah contoh daripada suami istri sama-sama kurang ajar, yaitu adalah Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Sedangkan contoh yang keempat adalah suami dan istri saling mendukung dalam segala kebaikan, suka duka dia siap, yaitu istrinya Muhammad SAW. Coba bayangkan itu, dengan rumah yang kecil itu 9 orang ditaruh di rumah Rasul, tapi tidak ada yang keberatan. Pernah suatu kali dia keberatan, minta apa? Emas dari Rasulullah, karena dia ngambil contoh dari Raja Roma. Itu istri Raja Roma punya perhiasan yang sangat keberlapan. Kita kok istri Nabi tidak punya perhiasan. Akhirnya Rasulullah diberitahukan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril, akhirnya dipilih mereka. Coba pilih salah daripada dua ini. Kalau saya tidak akan memberikan kalian perhiasan, tapi kalau kalian tidak akan pernah bertemu dengan saya, dan kalian tidak akan mungkin nikah bersama laki-laki lain, kata Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Rasulullah dengan katanya yang hanya sepatah kata itu, semua istrinya tunduk, semua pada bertobat. Rasulullah tidak bertindak, tapi bapak-bapak mereka yang bertindak. Umar bin Khattab ingin memukul putrinya Hafsah. Kemudian Abu Bakar Siddiq juga mengatakan, kalau kamu minta emas, izin dulu dari Rasulullah, nanti saya akan berikan kepadamu berapapun. Ini perumpamaan manusia dengan manusia. Kemudian terakhir ini adalah kita juga ingin melihat tipe daripada rumah tangga dari hewan yang diciptakan oleh Allah.
pertama, ada yang tipe rumah tangganya adalah seperti tipe rumah tangga burung merpati. Yang kedua, ada yang tipe rumah tangganya adalah kayak ayam. Yang ketiga, ada yang tipe rumah tangganya kayak bebek. Yang keempat, ada yang tipe rumah tangganya kayak merak. Kalau tipe rumah tangga kayak burung merpati, maka apapun yang dialami dalam rumah tangga suami dan istri tidak akan pernah berpisah. Kenapa? Burung merpati ketika dia mengerami telurnya, baik yang pejantan maupun betina, tidak pernah berpisah, bahkan dia bergiliran. Sedangkan tipe ayam jantan, nah kalau tipe ayam jantan sering kawin. Dia sering kawin tipe ayam jantan. Memang ayam jantan kan gagah sekali dia. Sekali saja dia mengobatkan sayapnya, maka ayam betina pun berdatangan, walaupun ayam betina itu ditipu hanya dengan ampas kacang dia berdatangan. Begitu dia datang, ayam betina itu langsung dicampret. Itulah ayam jantan. Ketika betinanya bertelur kemudian mengeram, tidak pernah ditengok, itu namanya ayam jantan. Kemudian yang ketiga adalah tipe bebek. Kalau bebek itu memang dia juga tidak kalah seperti ayam. Kalau ayam dia mampu menggauli betinanya sehari hanya 10, tapi kalau bebek itu 15 sehari. Dan bebek lebih kuat daripada ayam jantan. Kalau ayam jantan itu makanya saya berikan sesenggak itu. KTA kata orang. Artinya ada orang yang KTA, harinya nafsu KTA itu ya, nafsu kuda tapi tenaganya ayam. Itu tipe laki-laki, ces dia berhenti, langsung dia pergi. Kalau bebek bisa ya sampai sore menggauli 15 betinanya itu. Tapi jeleknya bebek itu tidak pernah, yang betina juga tidak pernah mengerami akan telurnya. Itu bebek, itu maksudnya yang panjang lehernya, yang dikatakan sedut bebek sekarang, itu raja bebek di rumah makan Galeh itu. Kan bebek gompal itu berbeda dengan bebek yang biru-biru. Nah, kemudian yang keempat yang rumah tangganya kayak merak. Nah, merak ini dia memang hanya bertampan-tampan saja. Disuka menipu perempuan, betina-betinanya cuma dengan kebatan ekornya. Cuma tidak seperti ayam. Dia hanya mengumpulkan itu kalau merak-merak, namun dia tetap bersama pasangannya. Maka tipe rumah tangga yang terbaik adalah tipe rumah tangga burung merpati. Itu akan dilihat nanti daripada sifat daripada laki-laki dan perempuan itu. Jadi tidak bisa diingkari. Karakter ini tidak bisa diingkari. Jadi sifat-sifat itu tidak bisa diingkari. Berarti merupakan sunnatullah. Apakah bisa dirubah sunnatullah? Bisa. Yang merubahnya adalah Allah. Bagaimana cara merubahnya? Allah kita minta berdoa dengan doa. Dengan doa, makanya kalian harus rajin-rajin berdoa. Mulai dari kemarin sudah berdoa balik. Nanti berdoa juga ya. Bila perlu salat 2 rakaat dulu. Salat 2 rakaat. Berwudu batalkan dia juga. Nanti tadi seharusnya sudah dibacakan itu. Allah mazukni khairha wa a'udzubikum syarriha. Itu caranya supaya apa? Supaya rumah tangga sakinah itu berawal daripada yang baik. Karena begitu yang katakan Ibu Al-Qa'ilah kan, bidayatul khair yu'addi ila nihayatul khair, yaitu permulaan yang baik akan membawa juga pada kesudahan yang baik. Nah, inilah tipe-tipe daripada rumah tangga. Kalau diibaratkan oleh Allah, bagikan rumah tangga para nabinya, para pencinta-pencintanya dengan yang 4 tadi, yaitu yang paling ideal kita jadikan suri tauladan adalah rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, sampai beliau mengatakan ini, kita sedang mencari hadis yang mengatakan
baiti jannati itu apakah itu benar disabdakan Rasulullah atau mungkin itu makalah-makalah daripada orang-orang soleh, sekalipun nanti mungkin bukan hadis, itu maksudnya adalah walaupun bagaimana keadaan rumah tangga kita, tetapi kalau didasari oleh lillah maka akan diberikan mahkota kemuliaan itu bukan saja di surga tapi di dunia sudah siap untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita memuliakan, Allah pun akan memuliakan kita. Maka oleh sebab itu kalian berdoa, berikhtiar, jangan sampai rumah tangga kalian dipisahkan dengan sebuah perceraian. Kalau terjadi masalah, silahkan minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah minta dari Allah taala, nanti Allah yang membimbing. Minta jalan keluar dari orang tua kita. Begini permasalahannya bagaimana jalan keluar. Jangan sampai banyak sampai disinetronkan oleh para seniman sinetron itu. Seorang suami tidak tega mengikuti keinginan daripada istrinya, kemudian dia mengadu kepada kedua orang tuanya. Maka kedua orang tuanya kayak apa? Kayak dihasut. Kalau cari saja, cari perempuan yang lain. Kalau perempuan seperti dia satu pasar kau dapatkan kata daripada mertua ini, bapak daripada si laki. Begitu juga yang perempuan. Kalau minta petunjuk berbeda kan dengan mengadu. Minta petunjuk, begini permasalahan Ananda sekarang, mohon didoakan dan mohon diberikan jalan keluar. Bisa akan diberikan jalan keluar yang bagus. Nah, itu tidak seperti yang tadi itu. Tetapi mintalah kepada Allah seberat apapun ujian dari Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan menggantikan ujian itu dengan kasih sayang. Isilah kasih sayang. Jadi kasih sayang karena ini kailah adalah untuk mengikat kasih sayang. Mohon maaf sedikit saya sampaikan kembali tentang silaturahim ini ya. Silaturahim. Pada sebuah musim haji dulu ada orang soleh. Orang saleh ini dia menitipkan uangnya kepada seorang 1.000 dinar. Sementara dia selesai berhaji. Begitu selesai berhaji, dia cari orang itu. Ternyata orang yang tempat menitip sudah meninggal dunia. Tidak ada keluarga yang tahu. Akhirnya dia mengadu. Yang menitip ini minta petunjuk dari seorang alim di Mekah. Kalau begitu nanti tengah malam kamu harus pergi ke sumber Zam-Zam. Nah setelah minum air Zam-Zam, coba panggil namanya orang tersebut. Kalau dia memang orang baik, dia pasti akan menjawab panggilanmu. Akhirnya dilakukan hal itu. Tetapi setelah dilakukan ternyata tidak ada yang menyahut setelah dipanggil. Dan lapor kembali kepada orang alim ini. Kalau begitu coba kau pergi ke Yaman. Cari sebuah sumber yang namanya Berhut. Kalau kau sudah sampai di sana, panggil nama orang tersebut. Mungkin di situ kau akan temukan. Akhirnya betul, sampai di Berhut di Yaman, dia panggil nama orang itu. Menyahutlah dia. Kau apakan uang yang sebanyak 1.000 dinar yang saya titipkan selama saya berhaji? Saya memang tidak sempat menginformasikan kepada saya. Saya kubur dia di dekat rumah tetangga. Coba cari di sana kau akan temukan. Lalu ditanya, kenapa rohmu berada di Berhut ini, tidak berada di sumber Zam-Zam? Begini masalahnya, saya punya seorang adik perempuan. Adik perempuan saya tidak pikir. Dan lantaran pikirnya saya usir dia. Tidak saya akui dia sebagai adik saya. Maka lantaran itulah saya ditaruh di Berhut ini. Kata daripada laki-laki tersebut itu disebabkan oleh karena qatu rahim. Makanya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati. Maka nikah adalah merupakan salah satu wadah untuk mempererat silaturahim itu. Maka mudah-mudahan dengan silaturahim kalian semua apa yang dijanjikan oleh Rasulullah berlimpah rezeki dan panjang umur akan didapatkan dengan sebab silaturahim. Al-Karamun, para guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah saksi yang terhormat, ini yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Atas segala perhatiannya kami sampaikan dan terima kasih atas segala kurang yang dilakukan. Allah sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.